Scarlett Johansson, mantan pemeran Black Widow di MCU, akhirnya resmi bergabung kepada filmnya The Batman Part 2 versi Matt Reeves yang akan siap tayang tahun 2027 mendatang. Wow, mantap nih ya, akhirnya Black Widow join ke DC. I'm vengeance. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Jadi kita mendapatkan sebuah bentuk informasi terbaru pagi ini yang dimana ada yang mengatakan kalau ibu Scarlett Johansson, mantan pemeran Black Widow di MCU, akhirnya siap bergabung kepada filmnya The Batman Part 2 karya Matt Reeves yang akan siap tayang tahun 2027 mendatang sebagai sequel The Batman yang paling kita tunggu sampai sekarang ini coy ya. Oke, yang dimana seperti yang kita tahu ya bahwa project kedua The Batman ini sebuah bentuk project Batman yang paling kita tunggu bagaimana sequel keduanya Pak. Karena Matt Reeves sudah mengerjakan dua project untuk temanya Batman Epic Crime Saga Universe yang sedang ia bangun di film superhero yang satu ini Pak ya. Yang pertama adalah film The Batman sebagai bentuk fondasi awalnya. Yang kedua adalah spin-off series, itu adalah serialnya The Penguin, yang dimana akhirnya project kedua ini udah mendapatkan penghargaan Emmy Awards untuk kedua aktornya Pak, yang main Penguin sama main Zoe Falcon di serial yang satu ini cuy. Wow, akhirnya serial pertembakan superhero juga udah menang Emmy Awards Pak, gila. Yeah, thanks so much. And so, thank you. One person laughed. Wow, gila sih, karena emang mengenai aktornya bahkan quality actingnya emang gila sih Pak, emang gila sih. Dan seperti kalian tahu ya bahwa project film The Batman Part 2 ini mengenai siapakah villainnya, apa konsepnya, bagaimana bentuk sequel kedua seperti apa, semua serba rumor doang Pak. Karena ada banyak fans yang juga masih menduga-duga bahwa film ini katanya akan mengangkat sebuah tema Court of Owls atau mengenai kebenaran The Riddler seperti apa, bahkan katanya akan menghadirkan Joker yang diperankan oleh Barry Keoghan yang tampil ke film pertama The Batman kemarin, dan bahkan full adegannya udah pernah tampil ke adegan yang dihapus ke film The Batman yang satu ini men. Oke, jadi emang mengenai konsep yang satu ini ya, emang gue selalu menunggu banget bagaimana hasilnya, yang dimana akhirnya The Batman Part 2 ini akan siap syuting tahun 2026. Dan sekarang dari pihak Matt Reeves sedang mengerjakan bentuk naskahnya, dan sekarang dia lagi mengcasting beberapa aktor-aktor yang akan bergabung kepada film yang satu ini Pak. Pada video kali ini ya, gue udah mengumpulkan beberapa tokoh yang sepertinya akan diperankan oleh Mbak Scarlett Johansson kepada filmnya The Batman Part 2 yang satu ini Pak. Yang dimana keempat tokoh ini sepertinya udah punya peran penting banget yang kemungkinan besar akan menjadi sebuah tokoh vital kepada film The Batman Part 2 yang satu ini men. Seperti apa hasilnya? Berikut adalah teori dari kita, oke? Yang pertama, sepertinya si Mbak Black Widow ini akan berperan sebagai Pamela Isley alias Poison Ivy, yang merupakan villain Batman yang bisa mengendalikan semua berbagai macam tanaman hidup yang mengerikan di kota Gotham tersebut. Dan dia adalah villain Batman paling manipulatif dan juga paling mematikan. Kenapa? Dikarenakan dia mainnya adalah ciumannya Pak. Sekali cium langsung entet Pak. Oke. Jadi mengenai villain Poison Ivy ini ya udah pernah tampil ke film live actionnya Batman and Robin tahun 97 yang diperankan oleh Uma Thurman, mantan pemeran film Kill Bill yang sangat gokil banget ya. Yang saat itu ya Uma Thurman sebagai Poison Ivy, damn, anjir udah cantik, putih, bahkan pas ketika tampil, woo, the hottest of the hot. Dan akhirnya Poison Ivy juga pernah tampil ke serial Gotham season keempat. Dan akhirnya sepertinya mengenai Poison Ivy ini ya, mungkin saja dia akan tampil ke filmnya The Batman Part 2 karya Matt Reeves. Oke, mungkin ya, lagi-lagi ini masih kemungkinan. Yang kedua, mungkin saja Mbak Black Widow ini akan berperan sebagai Andrea Beaumont alias The Phantasm.
yang merupakan mantan tunangan Bruce Wayne yang menjadi vigilante pembunuh setelah keluarganya dihancurkan oleh keluarga mafia di kota Gotham, yang dimana penampilan dia pertama kali muncul ke animasinya Batman The Mask of Phantasm yang dirilis pada tahun 1994 dulu, yang dulu diperankan oleh mendiang Kevin Conroy. Oke, yang dimana penampilan The Phantasm yang muncul di animasinya aja udah gokil banget, men. Udah pakai jubah putih, pakai armor yang tebel banget, dan juga udah pakai topeng tengkorak ala-ala Punisher, Pak. Oke, jadi mengenai tokoh yang satu ini ya, dia adalah tokoh yang bermain dengan tema-tema vigilante, tema-tema yang udah main fisik segala macem, Pak ya. Dan peran ini adalah peran yang cocok banget kalau hal ini akan diperankan oleh Mbak Scarlett Johansson. Kenapa? Dikarenakan di MCU aja dia adalah tokoh yang berperan sebagai tokoh agen rahasia. Nah, sedangkan tokoh The Phantasm ini adalah tokoh vigilante perempuan yang suka bermain dengan tema-tema agen rahasia dan juga pembunuh bayaran, Pak. Dan juga tokoh Andrea ini punya rambut yang sangat cocok banget dengan tokoh si Scarlett Johansson, sama-sama berambut merah, Pak. Jadi seperti yang mengenai tokoh The Phantasm ini ya, mungkin saja akan muncul juga ke filmnya The Batman Part 2 sebagai mantan tunangan dari Bruce Wayne di film The Batman yang satu ini, cuy. Oke, mungkin ya, lagi-lagi ini masih kemungkinan, cuy. Karena entah kenapa ya, gue sebagai fans, gue berharap bahwa tokoh Mbak Black Widow ini akan berperan sebagai The Phantasm. Oke, gokil sih. Yang ketiga adalah Vicky Vale, yang dimana Vicky Vale ini merupakan reporter paling handal di kota Gotham yang satu ini ya. Dan dia adalah reporter yang pernah berpacaran dengan si Bruce Wayne alias Batman, yang dimana penampilan dia udah pernah hadir ke filmnya Batman karya Tim Burton tahun 89 dulu, Pak. Oke, jadi ya dia itu adalah reporter paling handal dan dia adalah perempuan yang terobsesi dengan si Bruce Wayne alias Batman yang satu ini, Pak. Bahkan si Bruce Wayne dan juga Vicky Vale ini pernah pacaran, Pak, di komiknya, di animasi, di game Batman Arkham. Waduh, gokil sih. Tapi gue sebagai fans ya, entah kenapa gue gak kurang cocok kalau misalkan Mbak Black Widow ini akan berperan sebagai Vicky Vale. Karena apa? Dia cuman ada tokoh heroin doang, Pak. Yang dimana di versi komiknya, di animasi, bahkan di versi gamenya aja, itu adalah tokoh yang hampir gak penting. Itu coba karena apa, lagi-lagi dia adalah reporter biasa yang pernah berpacaran dengan Bruce Wayne alias Batman, dan dia bukan villain, dia bukan anti-hero, ya kan? Jadi ya dia itu adalah tokoh heroin biasa aja. Jadi ya gue sebagai fans entah kenapa gue agak kurang cocok kalau misalkan Mbak Black Widow akan berperan sebagai tokoh yang sekecil ini, Pak. Seperti itu ya. Waduh. I've loved you since I met you. I tried to avoid all this, but I can't. Yang keempat, sepertinya Mbak Black Widow ini sepertinya akan memerankan tokoh villain Batman yang paling ikonik yang bernama Copperhead. Yang dimana tokoh villain ini merupakan tokoh villain metahuman yang sangat mengerikan, yang dimana bentuknya seperti manusia ular, Pak. Yang dimana penampilannya udah pernah hadir penuh di gamenya Batman Arkham Origins. Oke, jadi ya itu adalah metahuman yang punya kekuatan seperti manusia ular, dan bahkan racunnya sangat mematikan dan bahkan hampir membunuh Batman ke berbagai macam komik artnya, bahkan di versi gamenya Batman Arkham Origins yang satu ini, Pak. Oke, dan bahkan dia adalah tipe villain Batman yang punya perawakan seperti perempuan tomboy. Dan hal ini cocok banget diperankan oleh si Mbak Black Widow. Karena apa? Di MCU aja dia adalah perempuan tomboy banget, Pak. Dan bahkan dia adalah agen rahasia yang membunuh semua lawan-lawannya. Jadi udah match, Pak ya, kalau sepertinya mengenai si Mbak Black Widow ini akan memerankan tokoh si Copperhead. Tapi lagi-lagi ya mengenai Poison Ivy atau nggak si Copperhead ini ya, mereka berdua adalah tokoh villain Batman yang mainnya adalah kekuatan superpower, Pak. Yang dimana hal ini adalah hal yang bertentangan banget dengan tema dunia yang dikerjakan oleh Matt Reeves. Karena Matt Reeves pernah mengatakan kalau semesta Batman yang dia bangun di film ini adalah semesta Batman yang tidak ada konsep kekuatan metahuman sama sekali, Pak. Artinya apa? Artinya villain-villain Batman yang akan muncul ke film The Batman yang satu ini, mereka adalah penjahat-penjahat yang bertemakan mafia, pencuri, perampok, bahkan mungkin semua hal-hal yang berbau dengan tema-tema mafia lah ya, seperti itu. Tapi lagi-lagi men, kita nggak tahu bagaimanakah konsep yang akan dibangun oleh Matt Reeves kepada film The Batman Part 2 yang satu ini, men. Karena mengenai temanya, bahkan mengenai plot ceritanya,
ini seperti apa, itu belum ada yang bocor sama sekali, men. Karena apa? Lagi-lagi hal itu akhirnya diperketat oleh Matt Reeves dan juga para tim scriptwriter-nya untuk mengerjakan film The Batman Part 2 yang satu ini, men. Yang dimana film ini akan syuting di tahun 2026 mendatang. Oke. Jadi mengenai si Mbak Black Widow ini ya, gua nggak tahu peran apa yang akan dimainkan kepada film The Batman Part 2 ini, Pak ya. Tapi kalau gue sebagai fans ya, entah kenapa untuk mengenai kemungkinannya adalah sebagai The Phantasm, Pak. Nah, kok bisa? Karena The Phantasm ini adalah tokoh villain Batman yang punya hubungan dekat dengan si Bruce Wayne. Tapi lagi-lagi ya, itu cuma teori liar saja. Yang dimana hal itu akan bisa kita tonton di filmnya The Batman Part 2 yang satu ini, men. Oke? Gokil sih. Gila. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai Mbak Black Widow ini akan bergabung kepada filmnya The Batman Part 2 ke depan Matt Reeves yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.